Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Selanjutnya, 4.2 yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Sedangkan tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jaringan, macam-macam jaringan tumbuhan beserta fungsinya, dan struktur organ pada tumbuhan. Pengertian jaringan. Apakah di antara kalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Macam-macam jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem dan telah mengalami perubahan bentuk yang disesuaikan dengan fungsinya. Jaringan meristem. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer yang terletak di ujung akar dan ujung batang dan berfungsi untuk melakukan pemanjangan. Jadi, suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Berfungsi untuk melakukan proses pelebaran atau kambium. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, pada gambar ini, meristem apikal terletak pada ujung akar dan ujung batang. Yang ini merupakan meristem interkalar, berada di antara jaringan permanen atau jaringan dewasa. Sedangkan meristem lateral disebut juga meristem samping. Jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen atau jaringan dewasa dibagi menjadi 5 jaringan. Yang pertama yaitu jaringan epidermis, berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Memiliki ciri-ciri yaitu 1. Melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan, tersusun atas selapis sel hidup dan tersusun rapat. Bisa dilihat ini tersusun atas selapis sel dan tersusun sangat rapat. Tidak ada ruang antar selnya. Tidak memiliki klorofil kecuali pada sel penjaga dan berbentuk balok. Sekarang perhatikan gambar ini. Ini merupakan penampang melintang daun yang sudah diiris. Bagian atas dan bagian bawahnya terdapat jaringan epidermis. Selanjutnya, 2. Jaringan dasar atau jaringan parenkim, berfungsi sebagai penyimpan air, penyimpan udara, pengangkut, dan lain-lain. Cirinya yaitu terdapat pada akar, batang, dan buah. Sebagiannya memiliki klorofil, ukuran selnya besar dan hidup,
Dinding sel tipis dan banyak terdapat vakuola. Sel berbentuk segi enam dan banyak memiliki ruang antar sel. Mampu membelah baik secara embrional maupun meristematik. Berikut adalah gambar jaringan parenkim. Bisa dilihat. Pada jaringan parenkim terdapat ruang antar sel dan terdapat vakuola. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Berfungsi untuk menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi embrio, melindungi berkas pengangkut, dan memperkuat jaringan parenkim. Jaringan penyokong terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim memiliki sel hidup dan tak berlignin, sedangkan jaringan sklerenkim memiliki sel mati dan dindingnya tebal berlignin. Jaringan kolenkim mengalami penebalan dan berfungsi menjaga kelenturan tumbuh-tumbuhan, sedangkan jaringan sklerenkim hanya terdapat pada organ tumbuhan dewasa dan terdiri dari serat dan sklereid. Contoh dari serat yaitu serabut kelapa, sedangkan sklereid atau sel batu contohnya dapat dijumpai pada daging buah seperti pada buah pir, tempurung kelapa, kulit biji jarak, dan buah kenari. Berikut adalah gambar jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara hasil asimilasi dari satu bagian tubuh tumbuhan ke bagian yang lain. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu silem dan phloem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke dalam tubuh hingga daun. Kenapa di daun? Karena di daun sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Silem tersusun atas sel trakeid, unsur pembuluh kayu, dan serabut silem. Sedangkan phloem berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Phloem tersusun atas parenkim phloem, serabut phloem, pembuluh phloem atau pembuluh tapis, dan sel pengiring. Berikut adalah gambar silem dan phloem. Yang ini adalah silem, sedangkan yang ini adalah phloem. Di antara silem dan phloem terdapat kambium. Jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan di bawahnya dari kehilangan air atau kekeringan. Jaringan gabus memiliki sel gabus yang mati dan kosong, bentuknya memanjang dan berdinding gabus. Banyak ditemukan di permukaan luar batang. Jaringan gabus terdiri dari dua, yaitu phloem dan phloderm. Bisa dilihat. Ini adalah gambar sel gabus, di mana terdapat epidermis, phloem, phloem, phloderm, dan korteks. Selanjutnya, struktur organ tumbuhan. Yang pertama, yaitu akar. Akar berfungsi menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam mineral, serta menumbuhkan tumbuhan. Struktur anatomi akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel. Ini merupakan anatomi dari akar, di mana terdapat epidermis, korteks, endodermis, perisikel, berkas pengangkut yaitu silem dan phloem, ikatan pembuluh, dan pada ujung akar terdapat meristem apikal, dan pada ujungnya terdapat tudung akar. Yang kedua, batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan dan menghubungkan bagian akar dan daun, serta sebagai sarana lintasan makanan.
Pada batang terdapat nodus dan internodus. Batang terdiri dari dua, yaitu batang dikotil dan monokotil. Ini merupakan gambar batang. Nodus ialah tempat munculnya daun, sedangkan internodus yaitu jarak antara nodus yang satu dengan nodus yang lainnya. Batang dikotil memiliki ciri-ciri yaitu batangnya bercabang-cabang, tipe kolateral terbuka, karena di antara xilem dan plum terdapat kambium, sehingga dapat melakukan pembelahan sekunder. Berkas pengangkutnya teratur dan membentuk lingkaran. Ini adalah gambar batang dikotil, di mana di antara xilem dan plum terdapat kambium, maka disebutlah dengan tipe kolateral terbuka. Yang kedua yaitu batang monokotil. Batang monokotil memiliki ciri-ciri batangnya lurus dan tidak bercabang. Tipe kolateralnya tertutup karena tidak memiliki kambium di antara xilem dan plumnya, dan berkas pengangkutnya menyebar. Bisa dilihat pada gambar ini, berkas pengangkutnya yaitu xilem dan plum terletak menyebar dan tidak terdapat kambium di antara xilem dan plumnya. Yang ketiga, daun. Daun terdiri dari 3 bagian yaitu pangkal daun, tangkai daun, dan helaian daun. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Berikut adalah gambar daun. Ini adalah helaian daun. Ini disebut dengan tulang daun. Yang ini disebut dengan pelepah daun, dan ini disebut dengan tangkai daun. Daun dibagi menjadi beberapa macam, yaitu daun menyirip, daun melengkung, daun menjari, daun sejajar. Berikut adalah struktur anatomi daun, di mana terdapat jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Pada daun juga terdapat stomata. Yang keempat, bunga. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Struktur bunga terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sedangkan berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya, terdiri dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Alat reproduksi bunga sendiri yaitu benang sari dan kepala putik. Ini adalah gambar struktur bunga, di mana terdapat kepala putik, tangkai putik, kepala sari, tangkai sari, kelopak bunga, mahkota bunga, bakal buah, dan bakal biji, dan yang paling bawah yaitu dasar bunga. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.